kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan. Ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum,
Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak luar biasa SMA Immanuel Batu. Shalom, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji nama Tuhan, kiranya penyertaan Allah tetap turut atas kita. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau datang dengan membawa keberadaan kami, mau merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, jika sebentar kami akan merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau yang akan memberkati kami Tuhan, berikan hati yang mau mendengar dan lembutkan hati kami Tuhan. Kiranya Bapa kami boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan, dan kiranya kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abama dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tentu sudah tahu cerita tentang Naaman yang sakit kusta ini. Naaman seorang panglima dan terpandang di negerinya. Tetapi saat itu dia sedang sakit kusta dan tidak seorang pun dapat menyembuhkannya. Akhirnya dia mendengar informasi dari tawanan yang pernah dia bawa dari Israel, bahwa ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkannya, yaitu Elisa. Pada waktu itu, Naaman dengan segala yang dia punya pergi ke Elisa. Dan apa yang dia dapat di sana, di luar ekspektasinya. Dia kira nabi itu akan keluar dan menemuinya, serta menumpangkan tangannya lalu dia sembuh. Tetapi alih-alih melakukan itu, bahkan Elisa tidak menemui dia dan hanya menyuruh bujangnya untuk menemui Naaman. Bahkan apa yang diperintahkan Elisa untuk dirinya pun dianggap tidak masuk akal, yaitu membenamkan tubuhnya 7 kali di sungai Yordan. Nah, untungnya Naaman mempunyai pegawai-pegawai yang memberikan nasihat yang baik, sehingga dia akhirnya pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana 7 kali, dan akhirnya dia sembuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti cerita Naaman di atas, diri kita kadang-kadang juga mengalami hal yang sama. Kita merasa diri kita adalah orang yang berharga, sehingga kita ingin Tuhan dengan instan melakukan pekerjaannya dalam hidup kita. Padahal Tuhan menginginkan proses dalam kehidupan kita. Tuhan ingin melihat disiplin dan ketaatan kita. Kalau kita lihat cerita di atas, disebutkan bahwa Naaman mendengar cerita tentang Nabi Allah yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya dia punya iman dan melangkah ke sana.
Kata melangkah dan pergi memiliki arti bahwa ada usaha yang dilakukan Naaman, yaitu dia pergi ke Elisa. Setelah itu bujang Elisa menyampaikan apa yang disuruh Elisa, yaitu Naaman diberi perintah untuk mandi ke sungai Yordan yang airnya keruh. Elisa tetap tinggal di rumah untuk menekankan kepada Naaman bahwa kedudukan maupun kekayaan tidak dapat membeli kesembuhan. Mandi dalam sungai Yordan menekankan kuasa Allah untuk menyembuhkan. Hanya dengan ketaatan dan disiplin, maka Naaman bisa sembuh. Naaman taat dan menunjukkan usaha untuk pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana. Perlu juga disiplin yang tinggi bahwa dia harus mandi sebanyak 7 kali di sana. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Harus tepat 7 kali. Dengan disiplin dan ketaatan Naaman, dia sembuh. Dia mengesampingkan semua egonya dan menanggalkan kedudukannya dan mengakui bahwa aku taat pada Allah yang besar, sehingga dia mau menyeburkan dirinya ke sungai Yordan yang keruh itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapatkan sesuatu yang berharga, yang berupa keselamatan. Karena Yesus yang mau mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Tetapi untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan setiap janji-janji Tuhan, kita perlu melakukan usaha dalam kehidupan kita. Ada usaha yang harus kita lakukan secara teratur di dalam doa, di dalam penyembahan dan membaca firman Tuhan. Nah, supaya kita bisa mengenal janji Tuhan dalam kehidupan kita dan akhirnya kita bisa menikmati janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk disiplin dan taat kepada Tuhan, sehingga janji-janji dan berkat Tuhan bisa kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan kami hikmat, supaya kami boleh dimengertikan apa isi hati Tuhan, apa kemauan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh dimengertikan rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau memberikan hati kami seperti hati Naaman Tuhan. Kiranya kami boleh taat dan disiplin untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan, supaya kami beroleh karya-karya terbesar yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami terus Tuhan. Bapa yang baik, jika sebentar Tuhan, anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas selanjutnya untuk belajar Bapa. Kiranya Tuhan Kau menambah-nambahkan hikmat kepandaian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya anak-anak mempunyai motivasi yang benar dalam belajar, mempunyai sukacita dalam belajar Tuhan. Kiranya Tuhan anak-anak boleh mempunyai sukacita, motivasi untuk mendengarkan guru-guru yang mau menerangkan, menjelaskan Tuhan, sehingga anak-anak boleh berhasil. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang terus menyertai kehidupan kami selanjutnya dari pagi, siang, hingga malam nanti. Kiranya penyertaan Allah tetap nyata atas diri kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.